Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami. Tentu saja dalam cerita berita amalan rakyat Nusantara. Kami mengulas sebuah berita dari Anda dan untuk Anda. Tentu saja opininya sangat berimbang. Kami membuat sebuah cerita tentang cerita rakyat Nusantara, serta kami merangkum amalan-amalan rakyat Nusantara. Selamat menyaksikan bersama channel kami. Desa Muara Sungai adalah desa tertua di daerah aliran sungai. Diperkirakan berumur lebih kurang 800 tahun setelah perhitungan benda-benda sejarah yang masih ada. Menurut Gulumpai atau tulisan baku, penduduk desa Muara Sungai berasal dari 3 suku, yaitu Kampung Pinggiraye atau dari Demak, Jawa Tengah, Kampung Panjang dari Mataram, dan Kampung Klepik, keluarga kecil yang sudah ada sebelum Kampung Pinggiraye dan Kampung Panjang yang konon berasal dari negeri Pesemah. Buyang Kampung Pinggiraye yaitu Muhammad Rizal berasal dari Demak, putra dari Abdul Quput Mangkualam. Keluarga dari Saifullah, sepupu masih saudara Sultan Demak, datang ke tanah Muara Sungai atau Kahuripan, misi menyebarkan agama Islam dan akhirnya mendirikan pesantren bersama dengan Puyang Sulaiman atau Puyang Sulaiman. Muhammad Rizal menikah dengan adik kandung dari Panglima Perang Kerajaan Kute Kebon Undang, yaitu Dalang Seno, yang bernama Siti Hudaya dari Kute Penggayutan atau Tanah Abang, yang menurut sejarah Dalang Seno termasuk penumpas kerajaan Candi Bumi Ayu. Buyang Kampung Panjang yaitu Pati dan Danan atau Karib Muarib atau putra dari Karib Muarib dari kerajaan Kute Kebon Undang, dan konon Karib Muarib pernah menjadi luntung atau berpuluh dengan tingkah laku seperti luntung, dan akhirnya dididik kembali seperti semula dengan julukan Pati dan Danan atau memperbaiki diri. Bahkan keturunan Puyang Panjang setiap dalam penyebaran dakwah Islamnya di Muara Sungai sampai sekarang. Yang selanjutnya adalah Puyang Klepik. Konon cerita sebelum ada Puyang Panjang dan Puyang Pinggiraye, Kampung Klepik sudah ada, dan warga Kampung Klepik banyak penduduk asli Palembang, Pesemah, namun berkembangan keturunan tidak cepat atau tidak meyak. Desa Muara Sungai termasuk dalam Marga 4 Petugas Curug, Kecamatan Tanah Abang. Desa Muara Sungai dahulunya mencakup sampai ke desa Raja, Harapan Jaya, Raja Barat, Raja Selatan, dan Lunas Jaya. Desa Muara Sungai dipimpin oleh beberapa pemimpin, yaitu Kerie, Rie, dan Kepala Desa. Jadi sejak zaman Kerajaan Kebon Undang sampai Orde zaman Belanda dan Orde Baru sampai Orde Reformasi di daerah otonomi baru Kabupaten Bali. Tentu saja kita akan mengulas satu persatu pemimpin kepala desa yang pernah memimpin desa Muara Sungai dari zaman ke zaman. Namun sebelum kita membahas tentang pemimpin kepala desa, Kerie atau Rie yang pernah berada di desa Muara Sungai, kita harus mengetahui dulu kenapa desa Muara Sungai disebut atau diberi julukan sebagai Desa Muara Sungai. Desa Muara Sungai yang konon dinamai oleh para pendiri desa, ini mengambil dari nama sebuah muara sungai, diambil dari kata tempat desa atau kampung yang berada di pinggir sungai yang bermuara ke sungai Lematang. Desa Muara Sungai yang penduduknya terdiri dari 2 suku, yaitu suku asli Pribumi, suku Lematang, dan suku pendatang, yaitu suku Jawa, Palembang,
yang mayoritas penduduk asli 89% keturunan 3 kampung, Panjang, Pinggiraya, dan Kelebit. Lebihnya sebagai pendatang karena faktor perkawinan dan pekerjaan. Desa Morasungai yang mayoritas penduduk muslim 100% dengan bahasa sehari-hari menggunakan bahasa Melayu Lematang. Dan khas dengan adat Melayu, di Desa Morasungai ada kebiasaan masyarakat, yaitu ketika resepsi pernikahan diantaranya pejenguan, berasan kecil, mispis bumbu, berasan besar, sedekah adat dan ninge. Dan dalam proses kematian yang ada pandu oleh Paskir Persatuan Amal Kematian Islam, Desa Morasungai dilakukan tasyiyah atau tahlil malam 1-7 hari kematian sebulan. Dan juga di Desa Morasungai banyak kesenian daerah seperti senjang, tembang peranyotan, robana, ratip saman, tari-tari daerah lainnya. Desa Morasungai mempunyai potensi alam, diantaranya sebagai desa wisata Buah Durian dan Duku serta Manggis, dan juga terdapat Danau 2000, hasil dari perubahan alam terputusnya Sungai Lematang. Desa Morasungai pada tahun 1975, tepatnya di bulan Oktober, dimekarkan menjadi 2 desa dikarenakan jumlah penduduk yang semakin tinggi dan pelayanan masyarakat yang semakin memerlukan perhatian serius karena keterbatasan perangkat desa menjadi Desa Raja dan Desa Morasungai. Kita akan membahas satu persatu pemimpin atau kepala desa atau ria atau kria dari zaman ke zaman yang pernah memimpin Desa Morasungai. Pada zaman Kebun Undang atau Kerajaan Undang Kerajaan Islam yang berada di Tanah Abang, tentu saja Desa Morasungai dipimpin oleh Ria Muhammad Rizal bin Abdul Ghafur Mangkualam. Karena Muhammad Rizal bin Abdul Ghafur Mangkualam adalah adik ipar dari Panglima Perang Kerajaan Kebun Undang, yaitu Dalang Seno, yang memiliki istrinya yang bernama Siti Udaya. Pada masa masih dalam kerajaan Islam, yaitu Kebun Undang, tetapi sudah mulai ada agresi POC atau pedagang Belanda yang berkedok untuk membeli rempah-rempah di bumi pertiwi ini, namun untuk menjajah negara Indonesia. Desa Morasungai dipimpin oleh salah satu kidemang yang bernama Haji Abdurrahman atau sering disebut dengan Koyan. Tentu saja ada alasan kenapa Haji Abdurrahman bin Mahali mengambil alih sebagai kidemang, sebagai pemimpin di zaman kolonial Belanda itu. Dikarenakan pada masa itu Belanda sering mengambil perempuan-perempuan cantik yang berada di desa. Salah satu Desa Morasungai banyak sekali anak gadis atau perempuan cantik. Oleh sebab itulah Haji Abdurrahman bin Mahali mengambil alih kepemimpinan Desa Morasungai dengan sebutan Kidemang, yang sebelumnya setelah sempat kosong pada zaman setelah Muhammad Rizal bin Abdul Ghafur Mangkualam. Karena pada masa itu masih sistem monarki atau turun-menurun, seyogyanya yang menjadi ria atau pemimpin Desa Morasungai adalah Mahali bin Muhammad Rizal. Namun Mahali bin Muhammad Rizal sangat anti dengan POC atau Portugis atau Belanda pada masa itu. Setelah Haji Abdurrahman bin Mahali memimpin Kidemang Desa Morasungai, akhirnya pada masa Hindia Belanda, Desa Morasungai dipimpin oleh Kriya Karim. Kriya Karim merupakan putra pertama dari Haji Abdurrahman bin Mahali. Tentu saja kita melihat beberapa pemimpin Desa Morasungai pada zaman Kerajaan Karim Muarif atau Kebun Undang sampai Hindia Belanda dipimpin oleh keturunan Puyang Pinggiraya. Masih pada zaman Hindia Belanda, tentu saja Desa Morasungai dipimpin oleh Kriya Jayib. Pada tahun zaman Belanda, Kriya Jayib merupakan putra dari Haji Muhammad, saudara Haji Ibrahim atau Haji Brohal, salah satu pahlawan yang berada di makam pahlawan Tanah Abang yang berasal dari Desa Morasungai yang terbunuh oleh Belanda di dekat jembatan Akar Palang. Kriya Jayib adalah keturunan dari Kampung Panjang. Pada zaman kemerdekaan tahun 1947-an, Desa Morasungai dipimpin oleh Kriya Ciabim.
Kriye Ciabem merupakan anak dari Kriye Karim yang sebelumnya memimpin desa Muara Sungai. Kriye Ciabem berasal dari kampung Pinggiraye. Setelah Kriye Ciabem diadakan pemilihan kepala desa pada zaman kemerdekaan Republik Indonesia secara demokrasi. Pada tahun 1970-an, pada saat itu pemenang sebagai kepala desa Muara Sungai masih dalam sebutan Kriye, yaitu Haji M. Toat. Haji M. Toat memimpin desa Muara Sungai sampai ke desa Raja. Tentu saja Kriye Haji M. Toat adalah keturunan dari kampung Kelebe. Setelah Haji M. Toat, desa Muara Sungai pada tahun 1980-an atau sampai 81-an dipimpin oleh Kriye Batam. Kriye Batam adalah melanjutkan kepemimpinan desa Muara Sungai yang sebelumnya dipimpin oleh Kriye Toat karena mengundurkan diri atau berhenti pada masa Pesira Ali Hasim. Tentu saja Kriye Batam ini adalah merupakan keponakan Kriye Karim atau anak dari adik Kriye Karim yang bernama Cia binti Haji Abdurrahman atau sepupu dari Kriye Ciabem. Pada tahun 1981, desa Muara Sungai kembali melakukan pemilihan kepala desa atau pemilihan Kriye. Pada saat itu, kepala desa dimenangkan oleh Haji M. Dani. Haji M. Dani memimpin desa Muara Sungai pada tahun 1982 sampai 1984. Haji M. Dani merupakan keturunan dari kampung Kelebit. Pada tahun 1984, kepala desa atau Kriye Muara Sungai Haji M. Dani mengundurkan diri atau berhenti menjadi kepala desa dan dilanjutkan sebagai pejabat sementara, yaitu Kades Sawawi yang memimpin desa Muara Sungai dari tahun 1984 sampai 1999. Tentu saja ada kisah legendaris pada zaman Kades Sawawi, yaitu daerah yang pertama sekali memiliki parabola atau televisi bermancanegara yang ada di desa Muara Sungai. Kades Sawawi merupakan keturunan dari ayah kampung Panjang dan ibu atau istrinya dari kampung Pinggiraye. Pada tahun 1999, desa Muara Sungai kembali melakukan pemilihan kepala desa pada zaman Orde Baru. Tentu saja pada masa itu terpilih kepala desa yaitu Turisno. Kepala desa Turisno ini memimpin desa Muara Sungai selama 2 periode dari tahun 1999 sampai tahun 2009. Kades Turisno adalah keturunan dari Puyang Sungai Bungen yang terkampung dalam Puyang Panjang dari sang ayah dan ibunya dari kampung Kelepet. Pada tahun 2009, tentu saja pemilihan kepala desa Muara Sungai akhirnya dipimpin oleh Kepala Desa Irwanto Sarjana Hukum. Irwanto Sarjana Hukum memimpin desa Muara Sungai selama 2 periode. Irwanto merupakan anak dari Kriye Toat yang sebelumnya memimpin desa Muara Sungai. Kades Irwanto adalah keturunan dari kampung Kelepit. Pada tahun 2018, Kades Irwanto mengundurkan diri karena mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Kabupaten Pali pada tahun 2019. Pada tahun 2018 sampai 2019, Kepala Desa Muara Sungai dipimpin oleh pejabat sementara yaitu Resdianto Sarjana Pendidikan. Resdianto bin Sidin ini adalah keturunan dari Kampung Panjang, cucu dari Haji Ibrahim atau Haji Brohal, pahlawan Kecamatan Tanah Abang asal Muara Sungai yang gugur di medan perang melawan Belanda di Akar Balang. Pada Pilkada serentak tahun 2020, Desa Muara Sungai kembali mengikuti pemilihan kepala desa. Kepala Desa Muara Sungai dimenangkan oleh Hidayat M. Dani. Hidayat M. Dani merupakan keturunan Kampung Kelepit yang merupakan putra dari Kriye Haji M. Dani yang pernah memimpin Desa Muara Sungai sebelumnya. Desa Muara Sungai yang umurnya lebih kurang 800 tahun ini tentu saja tidak salah kalau disebut sebagai desa tertua. Desa Muara Sungai pernah melahirkan atau menoreh putra-putra terbaik menjadi anggota DPRD Kabupaten Muara Enim maupun Kabupaten Pali. Pada tahun 2004 pernah menjadi
anggota DPR Muara Enim yaitu M. Samsami, karena istri Samsami merupakan turunan dari desa Muara Sungai. Pada tahun 2014, terpilih lagi anggota DPR yaitu asli keturunan desa Muara Sungai yang lahir di desa Muara Sungai, yaitu Akaholik bin Darlin. Akaholik bin Darlin menjadi anggota DPR di tahun 2019 bersama dengan Suadi Yusuf. Suadi Yusuf adalah mempunyai istri yang berasal dari desa Muara Sungai. Pada tahun 2019, desa Muara Sungai masih memiliki satu anggota DPR, yaitu Irwanto Sarjana Hukum, sampai dengan sekarang. Baik sahabat semua, itulah saja tentang sejarah singkat desa Muara Sungai. Terima kasih kawan. Semoga desa Muara Sungai semakin jaya dan maju ke depannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sahabat Aka dimanapun Anda berada, tentu saja jangan lupa dukung kami dengan cara like, subscribe, dan bagikan berita ini agar bermanfaat untuk yang lain, dan aktifkan lonceng notifikasi.